Halo sahabat pedungu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, kali ini aku bikin pilih kartu lagi. Dan ini adalah tentang Divine Feminine kamu. Jadi, ini bisa ditonton sama laki-laki ataupun sama perempuan. Karena setiap orang kan ada sisi feminim, ada sisi maskulin, tapi kita tergantung yang mana dominan gitu. Nah, ini karakter dari sisi feminim kamu, bawaan dari sisi feminim, dan kemungkinan ada positif, ada negatif, kemungkinan ada saran, ada berkah, atau hal apapun itu yang bakal kebaca nanti gitu. Oke? Fokus kartunya 1, 2, 3, 4. Jangan kebalik. 1, 2, 3, 4. Oke. Dan ya, di sini tentang Divine Feminine kamu. Bayangin tentang pertanyaan kamu. Bayangin. Kemudian pilih kartu yang mana rasanya kayak manggil gitu. 1, 2, 3, 4. Fokus, berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Oke. Ini cuma perantara. Oke. Ya. Sip. Aku harap kalian sudah berhasil, sudah bisa memilih. Kalau misalnya kurang waktu, kalian bisa pause videonya dulu. Dan silakan untuk file nomor 2, 3, dan 4 lihat di kolom deskripsi ya. Aku taruh time stepnya. Kita ke file nomor 1 dulu. File nomor 1, aku baca satu-satu. Enggak sih, ding, semuanya aja deh ya. Aku baca semuanya aja. Sekalian lihat-lihat warna. Ada apa ini? File nomor 1. Hai, kenapa warnanya merah dan oranye? Oke. Maaf, aku rada batuk. Oke, merah dan oranye. Kalau dari segi warna dan segi cakra, di sini lebih dominan cakra dasar dan cakra seksnya ya. Oke, merah dan oranye ini lebih ke ambisi, elemen api yang berapi-api dan memiliki semangat yang bagus, meledak-ledak tentunya. Ya, dari warna merah. Jadi Divine Feminine kamu memang bawaan dari sananya. Dominan elemen api untuk bawaan elemen Divine Feminine-nya, meskipun kamu perempuan, tapi maksudnya Divine Feminine ya pembacaannya ini. Meskipun yang milih laki-laki ataupun perempuan, ya, tapi tetap Divine Feminine-mu adalah orang yang bersemangat dalam apalagi urusan duniawi dan urusan cinta. Nah, pertama, kartu ini menunjukkan tentang ada hal yang gak bisa kamu terima. Misalnya ini tuh kayak diri kamu sendiri, karakter diri kamu sendiri, dan hal yang terjadi sama diri kamu sendiri. Entah ini ada masa lalu atau berkaitan sama orang lain. Pokoknya di sini tuh ada yang nggak kamu terima, nggak ingin kamu lihat atau ingin kamu tinggalkan. Pokoknya kamu pengen nanam atau ngubur itu dalam-dalam, nggak pingin kamu lihat lagi. Nah, berarti Divine Feminine kamu di sini tuh orang yang cenderung ingatannya bagus, terutama ingatan untuk hal-hal kejadian gitu yang menguras emosi dan juga pikiran. Di sini aku nggak bilang di sini orangnya pendendam, karena di sini warnanya merah. Jadi sebenarnya enjoy aja kelihatannya. Cuma di sini jauh dalam hati kamu sebenarnya kamu masih mengingat hal-hal yang melukai kamu kayak gitu. Ini kenangan masa lalu yang nggak bagus, nggak enak terlihat. Sebenarnya pengen melupakan tapi susah gitu, susah dilupain sini. Ya, memang Divine Feminine ataupun perempuan yang hormonnya ya. Aku lupa nama hormonnya yang tiba-tiba. Maaf ya, lupa aku. Pokoknya orang yang dominan sama Divine Feminine-nya ini, perempuan ataupun laki-laki yang dominan Divine Feminine ini, dia susah untuk melupakan suatu hal kejadian, hal apapun itu, terutama yang pernah membuat dia terluka. Ya, kejadian yang kayak gitu.
meskipun dia ingin melupakan, idealnya ini kayak nggak pengen lihat lagi, nggak pengen ingat lagi, tapi nggak bisa. Itu bagaikan cermin dalam ingatannya dia, terbayang-bayang lagi, terbayang-bayang lagi. So jadi orang-orang di sini cenderung susah move on meski kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya udah move on di luar, tapi dalam hatinya masih tersisa. Ini move on bukan cuma dari pacar ya, tapi dari kenangan-kenangan yang mungkin ya melukai kamu di sini secara pikiran dan juga hati. Karena warna merah di sini dan juga di sini sword, jadi kayak pedang gitu. Ya sisi negatifnya sih itu. Kalau sisi positifnya di sini ya sebenarnya kamu orang yang bersemangat dalam cinta, urusan cinta. Divine feminim kamu kalau misalnya berurusan sama cinta atau pasangan, hal yang kamu lihat itu bukan uang. Di sini adalah tentang pertama ya pastinya adalah penampilan, dan juga di sini lebih ke ambisi atau impian atau harapan dia hidup gitu. Jadi kamu nggak suka orang yang flat atau orangnya itu nggak ada ambisi untuk hidup gitulah. Jadi di sini kamu suka yang berapi-api, orang yang memiliki semangat dan energi positifnya sangat berasa, sangat bisa kamu rasakan dari orang itu. Nah itu yang membuat kamu tertarik sama pasangan kamu. Kalau kamu memilih pasangan, salah satu hal yang membuat tertarik itu. Nah di sini ada hal yang unik nih, kamu tuh suka kayak anak-anak juga. Di sini kalau misalnya kamu berkeluarga dan memiliki lebih dari 2 anak, itu bukan masalah untuk kamu, karena seiring berjalannya waktu mungkin orang bakal kesusahan kalau punya banyak anak, tapi kalau di sini kamu suka. Tuh, kesuburan kamu juga bagus di sini. Di sini ada gambar buahnya di kepala, jadi ya kesuburannya bagus. Nih ambisi juga yang sehat untuk keluarga, terutama ini untuk anak-anak. Pokoknya kalau kamu udah berkeluarga, seharusnya sih keluarga kamu nggak susah untuk hidup yang harmonis, untuk makan ataupun untuk pengurusan lainnya, karena jiwa keibuan kamu tuh sudah ada memang dari lama. Dan di sini karena kartunya ketiganya perempuan, jadi divine feminim kamu lumayan gede untuk mempengaruhi kamu, baik di masa lalu, sekarang ataupun di masa depan. Kayak sesuatu yang nggak bisa diubah, bisa sih diubah, tapi ya sulit gitu. Memang kayak ginilah kamu, jadi memang ya terima apa adanya. Nah kalau ini bagusnya dia bisa untuk mengendalikan atau menyimpan keuangan. Ini lagi-lagi kalau misalnya kamu udah berkeluarga ataupun belum. Misalnya kalau udah berkeluarga, suami kamu atau istri kamu nggak usah ragu untuk mempercayakan keuangan rumah tangga untuk kamu, di tangan kamu gitu loh, karena di sini manage keuangannya bagus. Selain itu ya aku bilang di awal kan kayak semangat untuk duniawi, ya hal itu memang bagus di kamu. Jadi memang memiliki semangat hidup untuk duniawinya kamu nih, dan keuangan juga bagus. Jadi harusnya sih ya, harusnya nih wajarnya atau gimana dari energi kartunya juga, soalnya di sini antara anak-anak, keluarga, baik itu keluarga besar ataupun keluarga kecil. Tapi kalau di sini aku cenderung lihat keluarga kecil, jadi kamu, suamimu, anak. Nah kalau misalnya belum menikah, di sini ada orang tua dan juga saudara kamu gitu. Jadi kehidupannya setelah ada kamu di kehidupan itu, di keluarga itu, nggak susah-susah amat. Jadi bahagia iya, dapat semangat iya, juga keuangan bagus gitu. Jadi nggak kurang apa gitu loh di sini, nggak kurang sesuatu hal. Ya cuma negatifnya cuma nggak bisa move on aja. Ini pun kalau misalnya marah bakalan galak banget sih ini. Soalnya ya taulah api yang meledak-ledak tuh kayak gimana. Tapi aku nggak lihat energi labil di sini, karena
aku lihat sih udah dewasa divine femininnya di sini. Untuk berkah kamu memang kayak diberkahi. Divine femininnya adalah orang yang bisa membawa energi baru untuk kehidupan, untuk keluarga kamu terutama. Ya, energi baru ini baik berupa keuangan. Jadi kalau misalnya ada masalah suatu hal, itu nggak bakal lama gitu loh di keluarga kamu yang ada diri kamu di sana, karena kamu mampu memberikan energi positif nih, energi positif yang baru untuk mereka memulai lagi meskipun ada hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, saking saking banyaknya energi baru ini, ya tentang anak-anak jadinya makmur. Meskipun kamu berapapun kamu punya anak nih, itu makmur, bukan mengalami kesusahan, enggak. Di sini syukurnya kayak gitu. Iya, saking banyaknya energi baru, dan mungkin diri kamu juga berevolusi terus-menerus sih di sini. Ya, dinamis, api memang dinamis kayak gitu. Oke. Ya, aku rasa itu aja untuk pembacaan file nomor 1. Oh ya, tunggu. Belum. Di sini ada 899 dan 134. Sebentar ya. Di sini ada kode angka yang cukup baik. Soalnya di sini ada 99 dan 8 tambah 1 9993. Ini tentang ini. Ada saran baru lagi untuk kamu. Ya, kalau kamu belum bisa move on atau belum bisa mengendalikan pikiran kamu, gimana ya? Kalau di sini sih memang bawaan kamu dari karakter kamu susah untuk melupakan kejadian-kejadian yang lama. Cuma ya di sini pasti disaranin ya sebaiknya bisa untuk mengikhlaskan hal-hal itu, karena di sini ada angka kan 3 dan ada angka 1 dan 3, dan sini ada angka 8 tambah 1 9. Sebenarnya untuk mendapatkan yang aku bilang tadi, kemakmuran dalam sisi keuangan dan juga anak-anak di sini, keluarga, ya dalam hubungan cinta juga. Kalau misalnya di sini ada yang susah cari jodoh, sarannya juga sebenarnya divine feminim, apalagi yang perempuan ini yang milih yang dominan divine feminim, ya salah satu sarannya itu bisa ikhlasin dulu biar ada energimu, biar bagus loh energi positifnya ini. Ada kode yang kurang di sini soalnya. Sebenarnya kan ini angkanya 99. Nah, ini ada 8, ini ada 1. Jadi kemudian sejenis 8 tambah 1 itu kan 9. Jadi ini ada hal yang kurang. Yang kurangnya itu adalah ya ini kurang bisa untuk move on. Jadi energinya rada negatif, nanti takutnya kesebar dan buat lingkaran setan malah takutnya sini. Dan di sini juga ada angka 3. Selain angka 1 juga angka 3 seperti kita tahu 3 kali 3 itu 9. Jadi kalau misalnya kamu udah bisa, ini pertama hal yang pertama harus kamu lakukan itu adalah ikhlaskan dulu, move on pertama untuk hal apapun itu, biar energi negatif nggak memutari kamu, dan terima diri kamu apa adanya. Jadi ini jangan menutup mata sama hal-hal masa lalu, biarpun itu menyakitkan, terima, oke, itu telah terjadi, itu telah berlalu. Kalau kamu bisa memikirkan suatu pelajaran yang dapat kamu ambil, tentunya ya di sana itu lebih baik lagi. Pokoknya terima, jangan tutup mata ya, terima dan bisa move on. Oke, itu sudah berlalu, sudah, biarkan saja tuh. Tapi jangan luarnya aja ya, karena di sini kayak yang tadi aku bilang di awal, meski luarnya kelihatan oke, aku sudah move on, tapi hatinya belum tentu kayak gitu. Oke, perlu proses ya. Kalau misalnya udah bisa move on, langkah kedua yang terjadi adalah ini. Seiring cinta kasihmu semakin besar sama diri kamu sendiri dan juga sama keluarga kamu, sekarang sini khususnya keluarga sih, apalagi keluarga inti yang hubungannya lebih intim sama kamu, tuh cinta kasih yang diperbesar. Nah, new beginning ini bakal 3 kali lipat energinya. Oke,
Nah, efek dari new beginning energinya 3 kali lipat baik di kehidupan keuangan dan juga keharmonisan keluarga. Baik itu keluarga udah menikah ataupun belum ya. Tuh, baik untuk keluarga kamu inti, pokoknya keluarga inti gitu, bukan keluarga besar, keluarga inti kamu yang deket sama kamu. Tuh. Jadi energi kamu, kalau misalnya kamu ingin berkontribusi untuk memberikan energi positif pada diri kamu juga, pada keluarga kamu juga, pertama-tama inilah yang harus kamu lakukan. Oke? Jadi semangat untuk wanita pejuang. Kalau aku ngasih semangat sih kayaknya iya kamu orangnya memang udah bersemangat. Oke, ya, terima apa yang terjadi di masa lalu. Sip, ngomong gampang, prakteknya susah memang. Aku akui hal-hal seperti itu, memang seperti itu. Ya, tapi berusahalah. Semoga berhasil. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih PL nomor 1. Kita ke PL nomor 2 dulu ya. Bye, PL nomor 1. Untuk kamu yang pilih PL nomor 2, selamat datang. Terima kasih telah menonton video ini. Oke, ini tentang divine feminine. But di sini ya, kalau aku lihat keseluruhan ini masih ada energi-energi maskulin. Jadi kemungkinan orang yang pilih ini lebih dominan ke maskulin daripada ke feminim. Karena aku ngebaca untuk divine feminine, yang kebaca juga maskulin, ada energinya. Ya, ada energi maskulin, ada king di sini. Jadi ada satu laki-laki. Ya, jadi dominan maskulin sih kalau biarpun kamu perempuan, biarpun kamu laki-laki. Nah, maskulin yang aku maksud di sini, meskipun kamu divine-nya feminim, meskipun kamu raganya feminim, ya, tapi kamu di sini lebih utamain juga logika. Ini kartu kunci ya menurut aku sih di sini, yang menceritakan segalanya sih. Menceritakan banyak hal di satu kartu ini aja. Karena di sini kan ya, khusus untuk pembacaan kartu kali ini aku bacanya adalah tentang divine feminim kamu, anugerah divine feminim, karakter, hal-hal negatifnya juga di sini. Ya, kalau di sini divine feminimnya justru juga berpikir gitu. Maksudku karena warnanya itu ada nila dan ada warna ungu. Ini baik dalam pikiran, bukan manifest. Energi cakra mahkota ini yang kebuka. Jadi orangnya itu spiritualis dan juga orangnya logika. Ini nanti ini aku baca, ini dulu aku fokusin ngebacanya. Oke, satu-satu. Nah, selain logika yang tadi aku bilang, pikiran dan sinkronisasi ke alam semesta, karena di sini ada energi cakra mahkota yang bagus. Cuma energinya maskulin justru di sini. Meskipun aku bilang dominan divine-nya maskulin daripada feminim, tapi kamu orang yang pandai untuk tentang perasaan tuh loh. Kamu pandai mengendalikan perasaan, baik itu untuk mengendalikan perasaan diri kamu sendiri dan orang lain. Jadi kamu bisa kayak sejenis mempengaruhi perasaan orang lain juga. Mempengaruhi perasaan orang lain maksudnya baik itu memberikan energi positif ataupun energi negatif. So ya, semaunya kamu ini mempengaruhi energi orang lain. Kalau misalnya orangnya itu ada curhat, kamu tipe pendengar yang cuma bilang iya aja gitu. Iya gitu, kamu dengerin aja. Dan kamu kalau ngasih saran, kadang kata-kata kamu tuh nggak terlalu bagus, kadang nusuk gitu. Mungkin kamu nyalahin orang atau gimana, tapi di sini nggak terlalu nyalahin orang ya. Gimana ya? Soalnya aku tuh rada ragu dan agak takut juga untuk ngebacanya ini. Energinya lumayan kuat yang maskulin. I don't know kenapa, karena di sini juga belum seimbang untuk feminim dan maskulinnya belum seimbang. Nah, balik lagi sama kartunya ini. Kalau misalnya ada orang curhat ke kamu, mungkin kamu bakalan ngasih pandangan yang objektif gitu loh, bener-bener objektif. Kadang nggak memperdulikan perasaan orang lain. Ya memang itu yang kenyataannya, itulah yang sesuai data yang ada.
gitu. Memang hal yang kamu katakan itu benar, tapi kadang itu justru melukai orang lain di sini. Meskipun kamu paham sama perasaan orang lain dan gak bermaksud melukai orang lain, cuma ya sebaiknya hati-hati sama perkataan kamu di sini. Ya, benar-benar bisa mempengaruhi orang lain, terutama di bagian perasaan. King of Cup itu. Nah, di sini kenapa aku bilang tadi logikaan? Karena di sini ada warnanya indigo dan di sini kamu bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Ini sudut pandang yang terbolak-balik. Kayak misalnya dua sisi mata uang tuh keduanya kamu bisa lihat, bukan dari satu sisi aja. Jadi kamu benar-benar orang yang logikaan, orang yang objektif di sini. Ya, sesuai data, melihat data dari beberapa sudut pandang, bahkan kayak banyak sudut pandang di sini. Ya, cenderung berpikir aura kamu juga ya indigo gitu. Indigo, ungu dan orange. Cuma orange-nya nih nanti dah aku baca, soalnya di sini kayak kurang seimbang bener. Aku tuh rada gimana untuk ngebaca ini, energinya tuh kayak campur aduk gitu loh. Sedangkan di sini kayak aku pengen fokus untuk membaca divine feminim, tapi yang kebuka ini ada energi maskulinnya juga. Jadi mungkin di file nomor 2 kamu yang milih kebanyakan orang laki-laki ya, atau kamu yang milih kebanyakan orang yang dominan di divine maskulin meskipun kamu perempuan kayak gitu. Jadi benar-benar kerasa divine maskulinnya itu di sini. Logikaan, biasanya kalau divine feminim itu lebih ke perasaan sih dia daripada logika. Kalau kamu enggak, oke, kamu logika dulu. Tuh. Untuk perasaan juga kartunya kalau di aku kayak gini, jadi logikanya benar gitu. Kalau di perasaan tuh kebalik kartunya. Jadi kayak kurang untuk di perasaan. Nah, ini juga untuk kamu yang pilih file nomor 2. Oh my god, ini belum seimbang. Ini ada logika yang kamu ciptakan, hal-hal dari pikiran kamu yang kamu ciptakan di sini. Ya, dan tentang perasaan kamu di sini memang belum seimbang dan disarankan untuk bisa seimbangin logika dan perasaan kamu, terutama jika yang memilih file ini adalah secara fisik perempuan. Tuh, kadang kita susah. Untuk kamu yang belum dapat jodoh di sini susah dapat jodohnya karena kamu terlalu objektif. Biasanya perempuan, hal yang disukain sama dari laki-laki sama perempuan adalah pengertiannya, itu tentang perasaannya. Bagaimana kita bisa mengerti perasaan orang lain itu di sini. Tapi ya karena kadang kamu terlalu objektif, kalaupun orangnya salah ya salah gitu. Nggak ada pembelaan lagi, nggak ada memperhalus kata-kata lagi, udah langsung tak, kamu salah, kamu harusnya kayak gini gitu, dengan segala bukti dan kenyataan yang ada ya. Jadi kadang laki-laki tuh nggak suka orang perempuan yang kayak gitu ya, harus menyeimbangkan antara perasaan dan perkataan sini. Benar-benar karena kamu memang orang yang pintar dan objektif. Lagi-lagi berapa kali aku bilang objektif. Oke. Dan ya, sebenarnya energi ini ada kepisah dua antara perasaan dan logika. Ya, campur aduk di sini soalnya benar-benar energi di file nomor 2 ini. Jadi maaf untuk pembacaannya kurang ada baik atau positifnya. Justru kebanyakan negatif ya. Semoga itu bisa dijadikan pelajaran juga untuk kamu yang pilih file nomor 2. Apalagi ya, karena memang ini kartunya kebalik juga tadi munculnya. Dan kalau warna orange itu berkaitan juga sama cinta kamu atau pasangan kamu yang akan didapat. Jadi ya kemungkinan orang yang pilih file nomor 2 tuh masih jomblo untuk saat ini nih. Padahal aku ngambil ini kartu untuk berkah sih, tapi kalau dari cerita si perempuannya ini, dia ditinggalkan sama laki-laki dan pemberian juga ya.
jadi untuk masalah cinta sepertinya kamu kurang beruntung jika masih mengandalkan logika, terlalu objektif. Meskipun logika kamu atau data-data kamu tuh nggak bisa disangkal, meskipun data-data kamu itu benar, tapi sebaiknya rangkai kata-kata ya jujur memang menyakitkan, tapi dalam hal ini ada hal yang seharusnya nggak kita sampaikan gitu. Nggak usah deh kita sampaikan, takut untuk menyakiti perasaan orang lain di sini. Karena di sini bener, kalau kisah dari si Branwen ini, dia ditinggalkan sama laki-lakinya, dia meninggal. Dan di sini juga orang yang kesatria gitu loh, banyak mengalami kejadian yang naik turun untuk masalah cinta di sini si Branwen. Pernah kapan itu aku baca ya? Pokoknya yang aku inget tuh masalah cinta tentunya di sini. Oke, jadi untuk kamu yang jomblo itu saran aku, perbaiki dulu. Meskipun kamu objektif, meskipun kamu pintar, ya perbaiki cara kamu untuk menyampaikan data-data itu pada orang lain. Seimbangkan energi pikiran dan juga energi perasaan di sini. Oke? Kalau untuk berkah nomor 7, nomor berapa ini? Nomor 12, 7, 12, 2, 14, 45. Ada perubahan dalam tujuan hidup di sini. Kalau aku lihat, ya semoga ada perubahan. Tapi perubahan di sini bukan berarti perubahan positif ataupun negatif. Kalau menyangkut angka 5, emang ada transformasi, perubahan, tapi nggak tahu, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Itu tergantung pilihan kamu dan jalannya kayak gimana. Tapi kalau di sini aku lihat perubahan yang terjadi adalah cenderung ke masalah percintaan di sini, masalah love. Ya, aku harap kamu bisa perbaiki ini dulu. Ya, maaf untuk readingnya nggak terlalu positif di sini. Ya, tapi aku jujur untuk hal itu, saran aku seimbangin, oke? Semoga beruntung, semoga berhasil menjadi lebih positif di perubahan ini. Memang ada energi perubahan di sini. Semangat ya, semoga beruntung. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2. Kita ke file nomor 3 ya. File nomor 3. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 3, terima kasih telah menonton. Dan aku kebalik buka 1, 2, 3. Oke, jadi tadi aku baca file nomor 2 itu warnanya ada indigo juga, ungu, ada orange. Aku kira file nomor 2 yang paling macam-macam. Kalau kamu pilih yang nomor 3 juga macam-macam. Jadi energinya atau berkah di sini lebih cenderung positif sih kalau energi di file nomor 3. Positif atau negatif dulu ya aku bacain. Negatif dulu deh, yang positif nanti aja deh. Oke. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 3. Ya, semoga pembacaan negatif ini bisa menjadi acuan kamu untuk memperbaiki diri ya. Oke, tentang divine feminim kamu. Divine feminim kamu cenderung ingin untuk menguasai sesuatu. Ini ada ambisi yang kurang sehat juga atau ada keinginan. Jadi divine feminim di sini nggak pengen untuk dikekang atau dikendalikan. Ya setiap orang emang nggak pengen untuk dikendalikan sih menurut aku. Tapi biasanya kan kalau misalnya dalam keluarga, laki-laki yang mengendalikan perempuan, memberikan saran kepada perempuan. Tapi kalau di sini kamu ingin naik tahta atau lebih lagi dibanding laki-laki kamu, itu ada ambisi yang kurang sehat di sini. Dan ya, kamu orang yang cerdas sih kalau dari warna aura juga. Ya, orang yang cerdas, tapi takutnya sih kecerdasan kamu digunakan untuk hal-hal yang kayak gitu, ambisi yang kurang sehat yang kayak tadi aku bilang tuh. Semoga enggak ya. Dan di sini ada warna aura dari kucing hitam. Iya, ada warna aura dari kucing hitam. Aku nggak bilang ini kesialan. Kucing hitam justru untuk masa depan sih.
dari aku sendiri. Jadi ini kebaca juga kayak tembus ke masa depan kamu. Jadi kalau misalnya di fan feminim kamu belum ambisi ini belum kamu benerin, takutnya itu merusak hubungan kamu sama orang lain, baik itu teman, baik itu pasangan, ataupun keluarga inti kamu, ataupun saudara. Di sini justru ada saudara yang lebih intim lagi, kalau nggak saudara, sahabat. Ya, jangan terlalu berambisi untuk mengontrol seseorang di sini, takutnya kayak itu. Oke, itu yang energi negatifnya. Kalau yang positif ini, kalau kamu udah bisa bersihin yang negatif ataupun justru nggak ada yang negatif, tapi objektif lah untuk melihat diri kamu sendiri seperti apa. Oke, nah sisi positifnya di sini kamu dipenuhi dengan keberuntungan sih. Makanya aku tadi bilang yang negatif ini, kalau kamu ada ambisi untuk mengontrol seseorang ataupun ada ambisi untuk, ya pokoknya kalau one sih ini tentang ambisi mengontrol seseorang sih. Kalau yang aku baca lebih dominan, ingin lebih dominan daripada orang lain, kamu sebenarnya bisa untuk mencapai hal itu. Tapi kan ya kasihan juga sih orang lainnya. Kalau misalnya tujuanmu positif untuk mengontrolnya, siapa tahu kamu ingin merubah orang lain menjadi lebih positif kan gitu ya, siapa tahu gitu. Itu baik, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan memaksakan kehendak kamu. Ya meskipun kamu dalam pandangan kamu positif, bukan berarti dalam pandangan orang lain itu positif. Karena kalau misalnya kamu sudah bersungguh-sungguh, di sini ada keberuntungan menyertai kamu justru. Tuh. Nah, di sini kamu bukan tidak mungkin untuk melakukan hal-hal apapun yang kamu inginkan, terutama hal yang udah kamu ambisikan. Kalau dari segi manifest sih nggak terlalu besar, cuma ya di sini ada keberuntungan yang menyertai kamu. Kalau dari energi cukup lumayan balance, lumayan stabil dari bacaan 3 kartu ini, balance, stabil untuk energi. Dan Ten of Cup, di sini ada perasaan yang sudah tercapai. Kalau misalnya kamu belum ada pasangan di sini, kamu ada pasangan, kamu maksudnya tuh bakalan cepet nemu pasangan juga ke depannya. Dan kalau misalnya kamu pengen momongan, pengen anak, ada gitu. Oke, jadi bawaan dari divine feminim kamu memang keberuntungan dan juga pencapaian di sini. Kalau aku bilang sih ada pengalaman-pengalaman yang udah cukup kamu belajar. Nah, di sini juga 10, di sini juga 10. Jadi di sini menurut aku ada suatu siklus yang akan segera berakhir, dan kamu juga energi saat ini sedang berada di puncak. Maksudnya energi positif sih ini, karena ini positif, bacaannya positif juga, dominan positif meskipun ada yang negatif energinya, tapi dominan positif. Dan ya yang kayak tadi aku bilang, ada pencapaian yang udah selesai. Saatnya misalnya kamu mengalami suatu fase di masa lalu sampai masa sekarang, itu udah berakhir, bukan udah sampai akhir lagi, udah deket lagi, udah berakhir. Itu masa-masa kayak gini. Nah, masa-masa kayak gini sih aku saranin untuk enjoy life dulu, kayak nikmati perjuangan kamu, jangan tergesa-gesa untuk memulai sesuatu yang baru gitu. 10 itu kan 1 dan 0 gitu. Jangan tergesa-gesa dulu untuk memulai sesuatu yang baru. Meskipun di sini memang divine feminimu lagi bangkit dan ada energi keberuntungan, tapi tetap nggak boleh tergesa-gesa ya. Lihat yang objektif. Tuh. Bukan berarti baru keberuntungannya gede di sini, kamu berani untuk ambil resiko besar. Aduh, lihat juga secara objektif. Oke. Kalau dari kesehatan bagus di sini juga divine feminimnya. Bagus juga untuk mengurus keluarga, untuk masalah cinta juga bagus di sini. Divine feminimnya kamu disayangi sama orang lain. Kamu juga menyayangi orang lain sih. Ya, jadi seimbang sih sebenarnya menurutku antara warna hijau dan warna kuning, cakra jantung dan cakra pusar, itu warna kuningnya. Jadi energi yang kayak tadi aku bilang stabil,
nggak positif nggak negatif. Kayak positifnya itu 65%, negatif tuh sisanya tuh 65%, sisanya tuh berapa ya, 35%, bener nggak ya? Benar, 35%. Ada apa dengan matematika aku tiba-tiba? Oh, ada 10 juga lagi di sini ternyata. Jadi kartu ini kartu yang beda sendiri. Aku ambil, niatnya sih bacaan berkat. Ya, dan di sini ada jaminan. Oke, new beginning. Memang hal yang baru ada di kamu. Waktu yang tepat untuk sekarang, tapi jangan tergesa-gesa, ingat, jangan tergesa-gesa. Ya, di sini ada jaminan untuk kamu berhasil sih. Oke, jadi bulan-bulan ini bulan yang baik sebenarnya untuk kamu memulai sesuatu yang baru ataupun untuk mulai memperbaiki diri kamu yang ini. Oke? Ya, jangan kabur, terima diri kamu apa adanya, mencoba untuk perbaiki. Ada hubungan-hubungan baru, hal yang tumbuh, entah itu dapat anak, karena di sini divine feminimnya justru kalau ada yang mengharapkan anak, di sini ada kesuburan juga, ada tunas baru gitu loh di sini gambarnya. Ya, 10. Oke, 3 kartu 10. Oke, sudah jelas sekali. Jadi hati-hati kalau takut. Untung di sini nggak muncul tuh fall. Jadi takutnya ada resiko yang terlalu besar ya, dengan gegabahnya kamu. Baru aku bilang sini energinya bagus, positif, beruntung untuk memulai gitu ya, tapi jangan gegabah, takutnya sih ada resiko yang justru nggak kamu lihat. Tapi berani dan mulai untuk untuk memulai itu perlu keberanian memang, dan itu memang saat yang tepat, tapi jangan mengabaikan resiko yang ada. Oke? Ya, aku rasa itu aja untuk pembacaan kartu kali ini untuk kamu yang pilih file nomor 3. Untuk Danu elemen. Oh ya, BTW untuk kamu yang belum selesai jadi pembacaannya, nambah lagi. Untuk kamu yang elemen maksudnya divine feminim ini, elemen yang lebih dominan, bisa dilihat di sini ada warna biru dan hijau. Jadi dominan air. Kalau elemennya dominan air, biasanya mereka orang yang moodian juga. Air gimana itu kayak ngelihat kemurnian diri kita, karena di sini aku ngerasa memang kemurnian, memang meskipun ada beberapa energi negatif yang kayak tadi aku baca, tapi itu nggak mendominasi. Syukurnya nggak mendominasi, justru kemurnian. Beberapa punya energi healing juga ya dari divine feminim kamu, meskipun kamu laki-laki atau perempuan. Kalau kamu kadang-kadang karena kenapa aku bilang kadang-kadang, ini kadang muncul kadang enggak, soalnya memang kalau kamu lagi peka, misalnya lagi peka sama perasaan seseorang ya, di sini kamu ada niat untuk nge-healing, kamu bisa healing dia. Kalau misalnya dipaksakan tuh nggak bisa justru. Jadi bukan pilih-pilih ya, tapi cenderung ya di waktu yang pas, di saat yang pas, tiba-tiba kamu peka sama energi seseorang, oh dia lagi sakit gitu, dia lagi perlu dukungan. Kalau tiba-tiba ada perasaan kayak gitu ya, jangan ragu, kamu punya energi yang baik untuk healing itu, untuk healing dia. Oke? Makanya aku bilang kadang-kadang ya, saat waktu itu aja muncul, saat keinginan atau intuisi ataupun hal apapun itu muncul dari kamu. Oke? Kamu bisa lakukan hal itu. Sip. Terima kasih telah menonton. Untuk kamu yang pilih file nomor 3. Sekarang untuk kamu yang pilih file nomor 4. Halo, untuk kamu yang pilih file nomor 4. Oh, kartunya nggak ada yang kebalik. Oh iya, satu kebalik. Nanti aja. Oke, aku bacain satu. Aku bacain ini dulu. 3 kartu utama untuk seperti apa sih sifat atau karakter divine feminim kamu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 4, kamu mencintai kebebasan, kamu pembuka jalan, dan ya, kamu mengikuti intuisi.
lebih ke intuisi ini, intuisi dan perasaan yang sehat. Hierophant, ya kamu orang yang spiritualis. Orang yang pilih file nomor 4 ini orang yang spiritualis, bukan hanya orang yang memperdulikan duniawinya saja, tapi dia punya 2 kehidupan. Nah, tentang dunia spiritualis, ada bakat spiritual di sini, kelihatan banget. Dan di sini energinya stabil. Jadi sama kayak energi yang file nomor 3 ya tadi. Aku lupa. File nomor 3. Iya benar. File nomor 3 tadi, kalau kamu yang pilih file nomor 3 dan nomor 4, jadi ya fix energi kamu memang stabil. Gitu. Ini di sini kamu memilih divine feminim, kamu nih memiliki kemampuan untuk merasakan energi orang lain dan juga menyeimbangkan energi orang lain dan juga diri kamu sendiri. Jadi tidak saling mempengaruhi ataupun tidak terpengaruhi di sini. Meskipun kamu peka, tapi kamu berbagi gitu loh, berbagi energi kamu, dia juga berbagi energinya dia. Maaf ya kalau ada suara ayam tiba-tiba berkokok. Oke. Ini kayak pencampuran energi dua hati gitu loh, dua makhluk. Aku nggak bilang laki-laki dan perempuan ya, karena di sini aku ngebaca feminim, bisa itu sahabat ya, bisa itu twin flame, karena di sini ada api. Pencampuran energi yang udah baik, udah stabil. Jadi aku rasa hidup kamu untuk saat ini stabil dan gak terlalu bergejolak. Meskipun ini warnanya merah, tapi ini biru, kalau ini merah lagi. Oke, fix energi kamu di file nomor 4. Mau kamu pilih tadi file nomor 3 atau cuma pilih file nomor 4, fix energi kamu lagi stabil. Energi divine feminim kamu lagi stabil di sini. Nah, efek positifnya kalau divine feminimnya lagi stabil sih, perasaan kamu yang ikut-ikutan stabil, karena divine feminim ini selalu berkaitan sama perasaan. Kenapa tadi aku bilang ada bakat spiritual? Karena ada hierophant yang muncul. Nih, ada laki-laki dan perempuan juga. Jadi stabil benar energi kamu. Ada mata juga di sini. Simbolis dimana kamu udah bisa melihat, bukan melihat hal-hal gaib, maksudnya melihat hal-hal yang berkaitan sama perasaan, melihat lebih dalam lagi tentang perasaan orang lain, tentang perasaan diri kamu menerima diri kamu apa adanya. Di sini energinya positif di file nomor 4 ini. Oh ya, ini aku ambil satu kartu yang berbeda, dan ini aku niatnya baca berkah sih. Kalau ini sih tentang cinta. Kalau ya Dread, kamu orang yang ingin dicintai dan kamu orang yang bisa memberikan cinta yang besar terhadap diri kamu dan juga terhadap orang-orang di sekitar kamu. Kalau angka ini 6 ada 2, dan ini ada 14, ini ada 5. Sebentar ya, angkanya 9, 1, 2. Oh, ini sih dominan di angka 6 aja. Kalau angka yang ini nggak terlalu make sense, jadi 9 sama 1, 10. 1 dan angka 6 berarti antara 3 dan 6. Oh, berarti energi kamu yang feminim, memang kamu dominan feminim, baik kamu yang pilih itu laki-laki ataupun perempuan, energi kamu dominan feminim di sini, dan itu sudah terjadi sejak lama, udah dari kecil. Energi cinta kasih kamu juga besar, udah dari kecil ini. Nah, cinta kasih kamu ini lebih cenderung ke yang humanis yang bergerak di bidang kayak volunteer gitu juga bisa di sini. Karena di sini ada energi fisik gitu loh, energi fisik yang baik untuk melakukan atau memberikan cinta dengan wujud-wujud fisik. Maksudnya wujud-wujud fisik itu kekuatan fisik. Gimana ya, kayak tadi aku bilang volunteer itu kamu bisa lakukan hal yang kayak gitu. Dan spiritual, benar seimbang energi kamu, 2 biru 2 merah. Spiritual juga
spiritual ini tentang membuka jalan, sama tentang cinta, tapi ini lebih ke mencintai diri kamu sendiri. Kalau di luar kelihatannya kamu mungkin humanis atau gampang beradaptasi sama seseorang, sama orang-orang lah intinya tuh. Dan ya, 6 energi humanis untuk sesuatu yang berbau-bau fisik. Jadi di sini aku ada bedakan, ada 2, ada yang nggak terlihat. Cinta yang nggak terlihat itu ibarat kayak kita mendoakan seseorang, jadi itu kan nggak bisa kita lihat kan. Nah, ada juga berupa tindakan. Tindakan ini ya kayak yang tadi aku bilang, volunteer itu. Jadi ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, dan di sini kamu punya kedua-duanya. Kamu seimbang untuk hal itu. Kalau dalam spiritual, kamu seimbang juga untuk mencintai diri kamu sendiri. Iya. Kalau orang kayak gini cenderung stabil dan tenang sih sebenarnya. Meski divine feminim kadang membawa kamu pada roller coaster yang bergeraknya sangat cepat untuk perasaan. Jujur, karena di sini feminim dan ini cuma satu, ada maskulinnya. Ya, meskipun kamu tadi aku bilang orang yang spiritualis, kamu tidak meninggalkan cinta di kehidupan duniawi kamu gitu. Cinta berwujud gitu. Meskipun kamu berdoa secara sembunyi-sembunyi, kamu juga mewujudkan rasa cinta kamu dengan melakukan sesuatu hal yang bisa kamu lakukan dalam bentuk fisik ataupun terlihat kayak gitu. Oke, jadi benar-benar sangat seimbang. Oh ya, kalau di file yang sebelum-sebelumnya aku ada ngebaca energi negatif. Kalau di sini energi negatifnya sih nggak ada ya. Cuma itu resikonya cenderung bisa mood swing kalau misalnya belum bisa dikendaliin. Tapi di sini memang udah seimbang, udah stabil. Jadi fine aja sih, dan energinya juga positif. Ya. Jadi untuk hal negatif aku rasa nggak ada yang muncul ke permukaan untuk saat ini. Oke, semoga selalu stabil ya, selalu positif. Ya, tetap di jalan yang kamu pilih di sini. Energi 6 dan energi 2 dan energi 3. Sip. Selamat untuk kamu pilih yang nomor 4, udah lumayan stabil. Terima kasih ya telah menonton. Dah, itu aja untuk kamu yang pilih pilih nomor 4. Bye bye.